Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah Fadila. NIM 21410103026 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mengerjakan tugas, yaitu dengan algoritma mata kuliah algoritma pemrograman dengan tugas untuk membuat sebuah bangun datar dengan cara mencari titik koordinatnya terlebih dahulu. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini di sini saya memiliki beberapa bangun sudah. Yang pertama ada lingkaran, persegi, segitiga, dan juga segi 5. Oke, kita lanjut kita mulai ke segitiga terlebih dahulu. Nah, untuk membuat kita lanjut ke lingkaran. Nah, ini adalah sebuah lingkaran. Untuk lingkaran ini mempunyai sudut yaitu 360 derajat. Nah, bisa dilihat atau mencakup nilai penuh dari sebuah bangun datar. Nah, jadi awal mulanya bangun datar itu yaitu lingkaran. Sisinya itu sudutnya itu 360 derajat. Kita melanjut ke bangun datar berikutnya yaitu segitiga. Nah, untuk membuat sebuah segitiga, kita menguraikan atau kita dapat membuat itu dari pecah dari lingkaran tadi dengan cara menentukan titik koordinatnya. Karena ini segitiga, maka akan membutuhkan 3 sisi dan juga 3 titik koordinat. Yang pertama ini ada sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga. Nah, sebelum kita menentukan garisnya, maka kita harus tentukan dulu titik koordinatnya dengan cara bisa kita lihat ini untuk sisi lingkaran, untuk sudut lingkarannya sendiri itu yaitu bernilai 360 derajat. Maka untuk mencari segitiga itu berapa nilainya? Yaitu dengan 360 dibagi 3 yaitu bernilai 120. Kemudian setelah kita ketemu 120, kita tentukan lagi berapa titik koordinatnya sebenarnya itu untuk penentuan titik dari sebuah lingkaran itu tadi di mana saja, ya kita gunakan perhitungan sin cos. Untuk itu dalam 120 itu nanti kita hitung sin dan juga cos dari 120 itu berapa dari sebuah nanti maka akan ketemu titik koordinatnya, dan juga nanti setelah kita menemukan hasil sin dari 120 berapa itu, kita kalikan dengan jari-jari lingkaran ini untuk menempatkan titik-titiknya. Contoh halnya sin X dan juga ada sin Y, cos X dan juga cos Y. X itu sebagai sin, Y itu sebagai cos. Nah, maka kita tentukan dulu sinnya berapa, cosnya berapa sebelum kita membuat garisnya. Untuk bangun datar yang lainnya sama, untuk menentukan titik koordinatnya yaitu dengan cara kita tentukan dulu titik derajatnya, sudutnya itu berapa, lalu kita bagi dengan titik segi apa atau bangun datar apa yang kita gunakan. Nah, di sini contohnya kalau segitiga, maka kita tentukan sin cos dari segitiga itu berapa. Kita tentukan pertama derajatnya itu berapa, sudutnya itu berapa. Yaitu di sini ada 3 titik sudut dengan nilai masing-masing titik sudut itu 120 derajat. Maka kita cari sin cos dari 120 derajat itu berapa.
Nah, setelah kita tentukan sin cosnya tadi, kita kalikan dengan sudutnya. Dengan jari-jari lingkaran. Kalau jari-jari lingkaran itu 100, maka perhitungan sin cos tadi kita kalikan dengan 100. Sama untuk persegi juga sama. Pertama kita tentukan sebuah titik koordinatnya, titik koordinat lingkaran, sebelum kita tentukan garis-garisnya. Lalu kita tentukan juga titik utamanya atau titik koordinat dari lingkaran itu di mana. Sebelum kita membuat garisnya. Ibaratkan kalau membuat segitiga itu untuk menentukan titik koordinatnya kita buat sebuah garis seperti ini. Nah, kita buat plus, maka nanti akan ketemu di mana sih titik koordinat dari lingkaran ini. Nah, berarti itu titik koordinatnya. Jadi kita tinggal menarik garis dari atas ini ke sini, dari sini ke sini, lalu dari A ke B, A, ini B, dan juga ini C. Jadi kita tinggal narik dari sudut A ke B, sudut A ke C, dari B ke C. Lalu setelah kita masuk ke segitiga, kita masuk ke dalam sebuah persegi. Nah, untuk persegi juga sama. Pertama kita tentukan sebuah titik koordinatnya itu di mana. Nah, lalu karena persegi itu mempunyai sisi yang sama, yaitu dengan cara 360 itu dibagi 4 nilainya 90. Maka kita tentukan titik-titik dari koordinatnya. Setelah kita hitung derajatnya, kita tentukan titik-titik di mana tempatnya untuk 90 derajat ini. Maka kita gunakan perhitungan. Nah, di sini sudah ada contohnya. Di sini berarti ada 4 titik dengan 1 titik koordinat. Untuk itu, kita tentukan kalau untuk perhitungannya juga sama. Pertama kita tentukan sin dari 90 itu berapa untuk menentukan titiknya. Lalu kita tentukan jari-jari dari sebuah lingkaran itu. Jadi sebelum ketika kita membuat sebuah bangun, maka kita harus tentukan titiknya tadi. Untuk segi 5 sama juga. Nah, ini untuk source code-nya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke aplikasinya saja, tidak menggunakan PowerPoint. Di sini saya sudah mengerjakan beberapa, ini source code, dan juga modul-modul yang saya gunakan untuk membuat sebuah bangun data. Yang untuk lain pertama yaitu tentang import TK Inter. TK Inter ini berfungsi untuk membuat sebuah jendela. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah bagian dari TK Inter tadi. Jadi untuk modul TK Inter itu membuat sebuah GUI. Lalu untuk yang kedua ada import match, yaitu model digunakan untuk menghitung sin cos sin cos. Untuk line yang ketiga yaitu ada win tk.tk, atau ini win ini sebagai variabel pengampu atau variabel pengampu dari fungsi modul TK Inter tadi. Nah, jadi kita tidak usah mengetikkan TK Inter .tk. Seumumnya kita akan main load, kita mencetak sebuah window-nya, kita tidak usah menggunakan
TK inter, kita ketikkan modulnya, tetapi kita gunakan TK ini. Nah, lalu untuk mempersingkat juga dari ASTK itu, kita masukkan ke dalam sebuah variabel, yaitu saya beri nama variabel pengampu. Lalu untuk line selanjutnya, yaitu ada perulangan while true. Nah, di sini ada untuk dalam perulangan ini, saya berikan try dan expert value error. Jadi apabila terdapat sebuah error, maka akan tetap berjalan, maka akan di looping, tidak di breaks. Nah, untuk di while ini, di dalam perulangan saya berikan sebuah inputan, yaitu yang pertama ukuran window untuk menentukan ukurannya, lalu menentukan sebuah lebar. Lalu saya parsing, karena ini yang pertama karena variabel ini untuk memasukkan window ini adalah sebuah string, maka saya konversi atau saya parsing ke dalam sebuah integer. Lalu ini ada sebuah sisi int untuk menentukan berapa sisi yang diminta, berapa sisi bangun datar yang digunakan. Lalu ada L-center, ini untuk menetapkan titik koordinatnya dari lebar dan juga tinggi. Jari-jari, yaitu jari-jari lingkarannya. Setelah itu sudut yaitu keseluruhan dari lingkaran. Keseluruhan dari lingkaran kan itu 360 derajat. Maka di sini saya berikan sudutnya 360 derajat dibagi sisi. Seperti halnya persegi tadi, apabila kan perseginya ada 4, berarti 360 derajat dibagi 4. Maka hasilnya 90. Sudut awal yaitu bernilai 0, lalu line ke-23 yaitu CNV canvas. CNV itu sebagai variabel, value-nya tk.canvas untuk membuat sebuah screen. Lebar dari screen-nya. Lebar dari screen ini, TK internya. Lalu di sini saya membuat sebuah array atau list. Nah, ini sebagai penampung. Nah, ini sebagai penampung, sebagai variabel penampung. Setelah itu, untuk perhitungan sin konstan, di sini saya gunakan yaitu X dan Y. Untuk X-nya itu saya gunakan sebagai sin dan Y sebagai cos. Nah, di sini untuk perhitungannya ini saya gunakan, pertama saya masukkan sebuah parameter sudut dan juga saya membuat sebuah parameter baru yaitu parameter Z. Nah, lalu di dalam fungsi ini saya gunakan fungsi return untuk mereturn atau mengembalikan nilai dari fungsi value di bawahnya, yaitu ada math. Nah, untuk math ini mengambil dari import math di sini, as math. Jadi inisialisasi dari import math dari model math. Lalu ini sudut, yaitu jumlahnya 360 derajat, nanti dikurangi 270. Untuk 270 ini opsional jika kita ingin menentukan kemiringannya. Jika tidak, juga nggak apa-apa. Lalu untuk di bawahnya juga sama, yaitu kita gunakan sebuah cos. Nah, untuk radian sendiri, itu mengubah yang awalnya nilai itu berupa integer, itu berubah menjadi sebuah sudut, menjadi derajat. Contohnya 270 ini. Nah, jika tidak diberikan tidak diberi modul math dan juga function radian, maka ini akan bernilai integer.
Nah, untuk def ini juga sama, cos sin cos juga sama. Lalu masuk ke for line 30 sampai 32 itu menambah dan menentukan titik koordinat. Nah, di sini fungsinya itu menentukan titik koordinatnya tadi dengan mengambil fungsi dari def, kita panggil x, lalu memasukkan sudut awal 0, jari-jarinya 100, lalu ditambah L center. L center itu lebar dari window atau screen-nya ini. Untuk cost-nya juga sama, lalu dimasukkan atau di-append di dalam sebuah list. Sudut awal ini untuk penguraian juga. Lalu untuk line selanjutnya yaitu ada line 33 sampai line 37 ini untuk mencetak variabel listnya tadi, untuk mencetak titik-titiknya, untuk menentukan titik-titiknya dan juga meng-create line. Dari titik-titiknya tadi kita create line, kita beri garis dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C, dari titik C ke A, semuanya berupa bangun segitiga. Lalu CNV Park itu mengeprint sebuah Windows-nya, lalu main loop itu sebagai membuat sebuah window TK internya. Kalau CNV Park itu untuk mengeprint value yang ada di sini, value yang terdapat di dalam value permintaan dari variabel CNV tadi, untuk menentukan lebarnya berapa dan juga tingginya berapa. Jika dijalankan seperti ini, saya hapus. Nah, pertama kita disuruh untuk memasukkan ukuran Windows-nya. Di sini saya gunakan ukuran 500 kali 500. Berarti tingginya 500 dan juga lebarnya 500. Kita enter. Lalu masukkan sisi bangun datar. Kita masukkan 3. Coba untuk membuat sebuah bangun segitiga. Lalu kita enter. Oh, mohon maaf karena tadi ada kesalahan. Nah, kita coba lagi, kita run. Nah, kita tentukan Windows-nya yaitu 500 kali 500, lalu memasukkan 3 sisi. Nah, kita lihat berapa. Ini sudah terbuat sebuah bangunan segitiga sama sisi. Seperti itu. Kita tambahkan yang kurang ternyata. Kita coba lagi. Kurangnya kita tentukan. Coba kita masukkan 2, seharusnya tidak bisa. Nah, maka akan looping lagi. Disuruh membuat sebuah permintaan lagi. Dan di TK internya tidak akan ngeprint. Jadi minimal sisi yang dimasukkan itu harusnya 3 dan maksimal 360 derajat. Kalau coba kita masukkan 361 derajat, apakah looping lagi atau ngeprint? Kita tentukan 300. Bangun datarnya 361, maka akan looping lagi sampai perintah yang dimasukkan itu harus sama. Jadi 3
sisinya harus lebih dari sama dengan 3, kurang, nah sisinya harus minimal 3 dan maksimal 360 derajat. Kita masukkan ukurannya 360. Oke, kita lihat. Maka akan terbuat sebuah bangun lingkaran. Kalau kita lagi, ya kalau kita masukkan itu ukurannya 4. Nah, maka di sini akan membuat sebuah bangunan segi 4. Mungkin cukup sekian presentasi pada tugas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.